Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlistiani, NIM 1862011027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-11, yaitu tentang analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, metode analisis data, teknik pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji kelayakan model. Nah, yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Dan estimasi model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Dan yang terakhir ada uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Untuk pertemuan ke-8 ini ada uji validitas dan uji reliabilitas, yang dimana uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur ini valid atau benar, maka hasil pengukurannya pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian ada uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana sih pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari kata error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Kemudian pertemuan ke-9 ini membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, yaitu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda ini sebagai alat analisis wajib melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Kemudian pertemuan ke-10 ada estimasi model regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section ini yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian pertemuan ke-11 ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow, digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Pengujian ini dapat kita lihat pada probabilitasnya. Kemudian yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Pengujian ini juga sama, dapat dilihat dari probabilitasnya. Dan yang terakhir ada uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada probabilitasnya. Nah, pertemuan ke-12 ini membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, yang dimana uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least squared atau OLS dalam teknik estimasinya. Yang kedua ada uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, pertemuan ke-13 ini yang terakhir itu adalah uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Uji kelayakan model ini sendiri biasa dikenal uji F, digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang digunakan yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fix atau tidak. Yang kemudian ada koefisien determinasi.
menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik. Dengan hal ini, mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan beberapa dependen. Kemudian terakhir ada uji T, yaitu hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.